Dan alhasil, rakyat melibatkan diri secara aktif dalam semua program pembangunan dengan rasa cinta, damai dan juga bahagia. Nah, barulah masyarakat merasakan bahawa mereka memang hidup di bumi Melayu, yang mereka adalah ahli waris sahnya. Apatah lagi, unsur kebudayaan Melayu Kepulauan Riau, yakni pantun, telah membuktikan diri sebagai warisan budaya tak benda dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan, sahabat Syah Bedelau dan sahabat budaya di mana saja berada. Untuk kali ini saya Syahrudin Aznam atau Syah Bedelau dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Salam takzim, salam Bedelau. Saya nak berbagi informasi tentang budaya Melayu Kepulauan Riau. Informasi dari jantungmelayu.com, penulis Datuk Abdul Malik, tahun 2021. Nah, budaya Melayu Kepulauan Riau. Sahabat, kebudayaan Melayu ini merupakan salah satu kebudayaan yang relatif tua, ya. Jadi persebaran dan pengaruhnya meliputi wilayah di antara pulau-pulau Madagaskar di sebelah barat sampai dengan Pulau Pas di sebelah timur, dan dari Formosa di sebelah utara sampai dengan Selandia Baru di sebelah selatan. Nah, oleh sebab itu sahabat, kedudukan kebudayaan Melayu di Indonesia ini sangat penting dan menjadi salah satu kebudayaan utama yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebudayaan nasional Indonesia. Ini sangat penting nih sahabat ya. Jadi puncak kebudayaan Melayu seperti yang diberitakan oleh Yi Jing bermula dari kegemilangan dan kecemerlangan Melayu Sriwijaya abad ke-7 sampai dengan abad ke-13 yang dikenal sebagai kebudayaan Melayu Buddha. Nah, masa Sriwijaya ini dikenal sebagai Melayu Tua. Ini sejarah nih, penting sekali. Nah, setelah kegemilangan Sriwijaya meredup, kejayaannya dilanjutkan oleh kerajaan-kerajaan Melayu yang berdiri di sepanjang Selat Melaka. Jadi wilayah ini sahabat meliputi Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, dan Semenanjung Malaysia. Nah, di antara kerajaan-kerajaan itu ialah Bintan Temasik, Kerajaan Melaka, Kesultanan Riau Lingga Johor Pahang, terus Siak, dan juga Kesultanan Riau Lingga. Nah, begitulah kerajaan-kerajaan Melayu ini berkembang dan masyhur antara abad ke-12 sampai dengan akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Nah, yang mengangkat harkat, martabat dan maruah Melayu dalam naungan tamadun Melayu Islam sejak Melaka. Nah, sahabat, pada masa kekuasaan kerajaan-kerajaan Melayu ini, tamadun Melayu itu berkembang sangat pesat. Dan ini dimungkinkan karena pelaksanaan pemerintahan atau pentadbiran negeri diintegrasi dan disebatikan dengan nilai-nilai Melayu dalam kanon kerajaan. Nah, tak heran nih kawan ya, kalau implementasi tamadun Melayu dilakukan dalam semua aktivitas kehidupan masyarakat di bumi Melayu. Invasi kekuatan asing pada sejarahnya ini dengan politik kolonialismenya, Portugis, Inggris, Belanda ya, ini tak dapat tiada telah menjejas keberadaan tamadun Melayu. Nilai-nilai budaya Melayu lama kelamaan mulai berkurang perannya dalam menuntun perilaku hidup masyarakat, dan akibatnya orang Melayu banyak yang kehilangan hubungan dengan produk dan nilai-nilai budaya Melayu itu sendiri. Ini sangat penting untuk kita koreksi lagi. Nah, kalau tak dapat dikatakan kehilangan jati diri sama sekali. Nah, sahabat Syah Bedelau, alam Indonesia merdeka ternyata belum membawa pencerahan kultural di kawasan ini karena Orde Lama dan lebih-lebih Orde Baru yang otoriter dan sentralistis. Kebudayaan Melayu tak dapat melanjutkan kecemerlangan masa lalunya. Pembinaan dan pembangunan kebudayaan, kalaupun dapat disebut begitu, dipusatkan di Jakarta, tak memberi peluang luas bagi kebudayaan Melayu. Malah ini ada kesan eksistensi kebudayaan Melayu lebih baik pada zaman penjajahan Belanda dibandingkan pada masa Orde Baru. Dan pasalnya, walaupun tak sepenting zaman keemasan kerajaan-kerajaan Melayu, nah pada masa penjajahan Belanda, hukum adat
hak wilayah misalnya masih diakui. Nah sebaliknya, oleh Orde Baru, hak-hak adat seperti ini dicuaikan sama sekali. Nah, politik pemerintahan yang otoriter, sentralistis, dan hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi tak hanya menyebabkan terjadinya tragedi, degradasi ekologis dan ekonomis nih, juga degradasi kultural di tengah masyarakat. Generasi muda Melayu kehilangan hubungan batin dengan budaya nenek moyangnya. Padahal bagi masyarakat dunia, kebudayaan Melayu itu diakui sebagai salah satu kebudayaan yang penting. Nah, sebagai akibatnya generasi Melayu sekarang boleh kita tengoklah ya, bisa dibilang kurang mampu mengapresiasi nilai-nilai budaya sendiri sehingga tak dapat mengimplementasikannya dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, dari nukilan sejarah ini dapat dipahami sisa keberadaan kebudayaan Melayu di Kepulauan Riau itu yang masih dijunjung tinggi oleh penduduknya setakat ini ialah lebih banyak merupakan kontribusi dari kerajaan Melayu masa lampau. Nah, pada era otonomi sekarang, pembinaan dan pengembangan budaya Melayu ini harus dilakukan lebih intensif untuk mewujudkan masyarakat yang madani. Nah, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, saat ini masyarakat Kepulauan Riau sedang terlibat dalam konteks pembangunan dan juga persaingan industri global. Nah, pertarungan ini, sahabat budaya, membawa budaya secara bersamaan. Jadi budaya Melayu ini akan berhadapan dengan budaya asing. Ini yang perlu kita galakkan lagi ya, yang memang semakin dirasakan saat ini. Nah, oleh itu perlu diupayakan peningkatan peran budaya Melayu di tengah masyarakat Kepulauan Riau kini dan ke depan agar penetrasi budaya asing yang negatif itu dapat dicegah. Jadi era otonomi daerah seyogyanya ini sahabat memungkinkan daerah-daerah termasuk Kepulauan Riau menegakkan supremasi kebudayaannya, budaya Melayu. Dan itu perlu dilakukan tak hanya demi kepentingan kebudayaan Melayu itu sendiri, tetapi ini sangat diperlukan oleh masyarakat dalam menuntun kelanjutan perjalanan hidupnya. Nah, pasalnya hanya berpedoman pada nilai-nilai budaya Melayu, sumber utamanya adalah Islam, dibancuh serasi dengan nilai-nilai budaya luar yang positif. Barulah pembangunan Kepulauan Riau itu dapat dilakukan secara betul, benar, baik, dan canggih sehingga memenuhi keperluan zahir dan batin masyarakatnya. Kalau tidak, pembangunannya tak akan pernah menyentuh keperluan masyarakat yang hakiki, sehingga hasilnya hanyalah semu belaka. Sahabat, kebudayaan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepulauan Riau ditakdirkan menjadi wadah kebudayaan Melayu, dan inilah sebabnya Tuhan menempatkan orang Melayu sebagai penduduk asal kawasan ini. Dan sistem nilai utama yang seyogyanya dianut di sini tiada lain, yakni sistem nilai Melayu. Jika dipaksakan dengan sistem nilai lain, kita tinggal menunggu detik-detik kemusnahan. Generasi Melayu hendaklah mengambil berat masalah ini. Nah, untuk mencapai matlamat ini, sahabat, kawan-kawan Melayu, semua komponen Kepulauan Riau itu harus memiliki komitmen dan juga menjalankan fungsinya masing-masing. Misalnya eksekutif, jujur dan ikhlas mengupayakan pengembangan kebudayaan Melayu dalam kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Bahkan, nilai-nilai budaya ini harus tercermin di semua karya pembangunan yang dilaksanakan. Selanjutnya, legislatif ini menggesa dan juga mendukung program kebudayaan. Ilmuwan, budayawan, dan juga praktisi seni budaya melakukan pengkajian, kegiatan, dan menghasilkan karya seni budaya dalam upaya pencerahan dan juga pencerdasan masyarakat. Selanjutnya, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang bernaung di bawah payung Panji Melayu ini seyogyanya berusaha keras memajukan masyarakat secara arif dan juga bertamadun. Dan alhasil, rakyat melibatkan diri secara aktif dalam semua program pembangunan dengan rasa cinta, damai, dan juga bahagia. Nah, barulah masyarakat merasakan bahawa mereka memang hidup di bumi Melayu, yang mereka adalah ahli waris sahnya. Apatah lagi, unsur kebudayaan Melayu Kepulauan Riau, yakni pantun, telah membuktikan diri sebagai warisan budaya tak benda dunia. Masih tak percaya diri juga? Rugi wai. Salam takzim, salam mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum encik-encik, tuan-tuan, sahabat berdelau. Salam berdelau. Jangan lupa nyalakan lonceng, subscribe, like dan komentar. Share juga kalau boleh ya. Jangan tidak pula wak.